Haleluya, haleluya, haleluya. Kamis 18 Juni 2020. Renungan hari ini adalah obat penawar rasa khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kalau kita belajar dari ayat 1 sampai dan seterusnya, setelah menetapkan dan menerangkan kewajiban seorang gembala sidang, ayat selanjutnya ayat 5 dan seterusnya berbicara kepada jemaat, yaitu bagaimana harus bersikap kepada gembala dan lain-lain. Dan hal yang kedua yang Rasul Petrus bahas adalah tentang kekhawatiran. Rasul Petrus mengajarkan kepada jemaat supaya menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Kekhawatiran tentang apa saja? Satu, kekhawatiran pribadi. Setiap orang punya kekhawatiran. Yang kedua, kekhawatiran keluarga. Haleluya. Yang ketiga, kekhawatiran mengenai masa kini dan masa depan. Ada orang-orang yang khawatir. Yang keempat, kekhawatiran tentang orang lain. Kita khawatir tentang orang lain, mengenai orang lain. Yang berikut adalah kekhawatiran. Contoh saya sebagai gembala adalah kekhawatiran mengenai jemaat yang kami gembalakan. Tapi ada penawar terbaik bagi kekhawatiran adalah menyerahkan segala kekhawatiran kepada Allah. Haleluya. Kita belajar arti kata khawatir. Khawatir artinya apa? Memikirkan yang berlebih. Memikirkan di atas yang lebih dari apa yang harus dipikirkan. Itu menimbulkan kekhawatiran. Sehingga apa? Menjepit firman Tuhan, tidak bertumbuh. Haleluya. Itulah artinya. Kenapa khawatir? Terlalu banyak mikir, maka tidak ada jalan keluar, makanya jadi khawatir. Haleluya. Jadi firman Tuhan tidak bertumbuh dalam hati seseorang. Puji Tuhan. Kalau kita masuk lebih dalam lagi tentang kekhawatiran, apa arti khawatir? Maksudnya perhatian yang terbagi. Jadi pikiran terbagi semuanya, makanya jadi khawatir. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Apa arti kata menyerahkan? Melemparkan atau meletakkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Contoh, kita lihat Yesus sebelum masuk ke Yerusalem, dia mengendarai seekor keledai. Murid-murid meletakkan jubahnya di atas keledai untuk Yesus duduk, dan mereka taruh pakaiannya di jalan seperti jadi karpet merah untuk keledai berjalan. Itu seperti kita menaruh pakaian, meletakkan pakaian kita untuk diduduki oleh Tuhan Yesus di atas keledai dan menjadi jalan untuk keledai Yesus masuk ke Yerusalem. Haleluya. Contoh yang berikut, Yesus masuk dan Bartimeus berteriak, Yesus tolong saya. Singkat cerita, Bartimeus menanggalkan jubahnya dan Bartimeus disembuhkan. Haleluya. Itu contoh orang yang menyerahkan kekhawatiran. Apa artinya jubah harus ditanggalkan? Jubah itu artinya penilaian manusia, rasa berharga di hadapan manusia. Kita serahkan semuanya itu penilaian manusia, karena kita hidup bukan berdasarkan penilaian manusia. Puji Tuhan. Akhirnya, letakkanlah semua kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Maka kita akan mengalami pemulihan dan rencana Tuhan yang indah akan digenapi dalam hidup kita. Dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara semuanya. Mari kita makin mencintai Tuhan.